Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat atas orang-orang yang beriman itu diperdukan dan ditentukan waktunya. Dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khamsu sholawat katabahunallahu 'alal ibad, faman jaa bihinna walam yudayyi minhunna syai'an istighfaban bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayun khilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun insya'a adabahu wa insya'a adkhalahul jannah." 5 sholat yang telah nyata memperdukan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, maka adanya orang yang mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakan sesuatu apapun dengan menyia-nyiakan haknya, maka ada baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adanya janji memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menunaikan sholat, maka tidak ada baginya janji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka disiksa ia, dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka dimasukkannya ia ke dalam surga. Dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Masalul sholawatil khams kamasalin nakharin adwin gomar bibabi ahadikum yaktahimu fi kula yaum khamsa marrah fama tarawna dhalika yabqa min daranihi qalu la syai'a qala fa inna sholawatal khams tudhibud dunub kama yudhibul ma'u daran." Adanya perumpamaan sholat yang 5 itu seumpama sungai yang tawar yang melimpah di pintu salah satu dari kamu semua, yang menceburkan mandi di dalam sungai itu di setiap hari 5 kali. Apakah tidak melihat kalian pada yang demikian menyisakan padanya kotoran badan? Mereka pun menjawab, tidak sedikit pun. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya sholat yang 5 itu menghilangkan dosa seperti halnya air yang menghilangkan kotoran badan. Dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna sholawat kifaratun lima bainahunna majtunibat kabair." Sesungguhnya sholat itu merupakan kifarat pada dosa di antara sholat itu, diselagi tercegah dari dosa-dosa besar. Dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bainana wa bainal munafikin syuhudul atamah wasubh la yastati'unahuma." Di antara kita dan di antara orang-orang munafik adanya penyaksian waktu Isya dan subuh yang tidak kuasa mereka pada kedua waktu itu. Dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalat lam ya'ballahu bisyai'in min hasanati." Barang siapa yang jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia telah menyia-nyiakan sholat, maka tidak akan memperdulikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sesuatu apapun dari kebaikan-kebaikannya. Dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad khadamaddin." Adanya sholat adalah tiang agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka nyata ia telah meruntuhkan agama.
Dan telah ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul a'mal afdal? Faqala as-salat lima waqtiha. Amalan apakah yang lebih utama? Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat pada waktunya. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha 'alal khams bi ikmali tuhuriha wa mawaqitiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah wa man doyya'aha khusira ma'a fir'aun wa haman. Barang siapa yang menjaga sholat yang 5 dengan menyempurnakan bersuci dan waktunya, maka ada baginya nur dan hujah di hari kiamat. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, maka akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahul jannah sholat, adanya kunci surga adalah sholat. Dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maftaradallahu ala khalqi ba'da tauhid akhabu ilaih minas sholat walau kana syai'un akhaba ilaih minha latabada bihi malaikatuhu faminhum raki'un wa minhum sajidun wa minhum qa'imun wa qa'idun. Tidak memperdukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluk-makhluknya di sesudah tauhid yang lebih disukainya selain dari sholat. Dan jika ada suatu perkara yang lebih disukainya, pasti beribadah pada sesuatu itu, adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sebagian malaikat ada yang ruku, dan sebagiannya lagi ada yang tegak, dan dari sebagiannya lagi ada yang duduk. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man taraka sholatan muta'amidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka nyata telah kufur. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man taraka sholatan muta'amidan faqad bari'a min dimmati Muhammadin alaihi salam. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka nyata telah terlepaslah dia dari tanggungan Muhammad alaihi salam. Dan telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu summa kharaja amidan ila sholat fa innahu bis sholat ma kana ya'midu ila sholat wa innahu tuktabu lahu bi ihda khutuwataihi hasanah wa tumha anhu bil ukhra syai'at fa idza sami'a ahadukum bil iqamat fala yanbaghi lahu ayyata'akhkhara fa inna a'dhamakum ajran ab'adukum daran. Qalu lima ya Aba Hurairah? Qal min ajli kasratil khuta. Barang siapa berwudu maka membaguskan wudunya, terus keluar sengaja menuju sholat, maka sesungguhnya ia di dalam sholat selagi ia bermaksud sengaja sholat. Dan sesungguhnya dituliskan padanya dengan salah satu langkah kakinya suatu kebaikan, dan dihapus darinya dengan langkah kakinya yang lain suatu keburukan. Maka di mana-mana mendengar salah satu dari kalian pada qomat, maka tidaklah perlu baginya mengakhirkannya. Maka sesungguhnya yang paling besar dari kalian ganjarannya, yaitu yang paling jauh dari kalian rumahnya. Berkatalah para sahabat, kenapa begitu wahai Abu Hurairah? Maka berkata Abu Hurairah, karena banyak langkah kakinya. Dan telah diriwayatkan bahwa awwalu ma yundaru fi min amalil abdi yaumal kiamat sholat. Yang pertama kali dilihat dari amal seorang hamba pada hari kiamat yaitu sholat.
maka jika didapati adanya sholat itu sempurna, maka diterima sholatnya dan amalannya yang lain. Dan jika didapati sholatnya kurang, maka ditolaknya sholatnya itu dan amalan yang lainnya. Kesimpulannya, hendaklah kita senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu. Akhirul kalam, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.